Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Damar Aji bersama saya Sasa. Dan kali ini saya membuat video ini khusus untuk mengenang 1 tahun kepergian ayah saya atau yang teman-teman kenal sebagai Damar Aji. Pada video kali ini mungkin saya juga akan sedikit sharing beberapa pernyataan-pernyataan yang belum pernah saya ungkapkan ke publik sebelumnya terkait berpulangnya ayah saya. Di sini saya akan sedikit flashback atau sharing tentang kehidupan Damar Aji sampai berpulangnya beliau, atau bisa dibilang ini merupakan sebuah biografi singkat tentang Damar Aji. Dengan adanya video ini, saya harap kita semakin bisa mengenal sosok Damar Aji dan juga sepak terjangnya beliau. Kemudian saya juga berharap semoga video ini bisa mengobati sedikit rasa rindu kita kepada sosok Damar Aji, dan mungkin juga bisa menjawab sebagian besar pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak teman-teman sekalian. Baik, kita mulai video ini dengan profil singkat dari Damar Aji. Beliau lahir pada tanggal 1 Mei dan merupakan seorang Taurus. Seperti yang kita ketahui, Taurus merupakan sosok yang sederhana, namun juga merupakan seseorang yang pekerja keras. Dan seperti yang tadi saya sebutkan, ayah saya ini merupakan sosok yang pekerja keras dan menghabiskan banyak waktu untuk bekerja. Sebelum terjun di dunia tarot reading maupun hipnoterapis, ayah saya ini dulunya merupakan seorang penyiar radio di salah satu stasiun radio ternama di Jawa Tengah dan telah berkarir selama lebih dari 20 tahun. Namun, jauh sebelum itu, ayah saya sempat merintis karir di dunia seni dengan menjual karya-karya seni berupa lukisan cat minyak yang kemudian banyak dibeli ataupun di-custom oleh orang-orang. Namun, ayah saya ini memang jarang membicarakan karirnya di bidang seni, karena saat itu pun ayah saya langsung beralih karir menjadi penyiar radio karena tidak melanjutkan karirnya di bidang seni. Saya juga sebenarnya kurang tahu persis kenapa ayah saya tidak melanjutkan karirnya di bidang seni. Namun sepengetahuan saya, ayah saya ini lebih menyukai bidang public speaking atau secara garis besar menjadi seorang public speaker. Jadi kalau teman-teman sering mendengar suara ayah saya, memang suara ayah saya ini kadang banyak digunakan untuk iklan atau dubbing, dan banyak juga penggemar-penggemar dari YouTube channel Damar Aji yang mengidolakan suaranya beliau yang sangat khas. Tentu saja dengan suara sebagus itu, ayah saya juga hobi bernyanyi dan saya akui, ayah saya ini merupakan seseorang yang sangat multi-talented, dan juga tidak heran sebagai seorang Taurus, beliau merupakan seseorang yang workaholic. Oke, lanjut ke topik berikutnya. Meskipun ayah saya ini mempunyai gelar sarjana manajemen, namun beliau ini juga tertarik mempelajari bidang hipnoterapis, psikologis, dan kemudian juga mempelajari tarot reading. Kemudian beliau mulai beralih menjadi seorang tarot reader dengan menggabungkan ilmu-ilmu tersebut, hingga muncullah istilah yang saat ini kita kenal sebagai psikologi tarot yang sering diucapkan oleh seorang Damar Aji. Atas dasar itulah kemudian ayah saya membuka jasa konsultasi tarot seperti yang teman-teman ketahui. Beliau juga merupakan seorang founder dari Global Hypnosis Center yang berfokus kepada praktik hipnoterapis dan sering digunakan oleh instansi-instansi di Indonesia untuk menyelenggarakan hipnoterapis guna mencapai manfaat-manfaat tertentu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ayah saya ini memang sosok yang sangat multi-talent. Jadi bagi saya, ayah saya ini bukan hanya sosok yang sangat hebat, tapi juga sosok yang sangat menginspirasi bagi saya. Dan saya juga bercita-cita supaya bisa menjadi sehebat beliau, bisa menjadi sosok yang pekerja keras, hebat, dan juga multi-talent. Dan yang jelas, di kehidupan sehari-hari saya pun, saya banyak sekali terinspirasi oleh ayah saya sendiri. Yang saya sayangkan adalah saya tidak memiliki banyak kesempatan untuk menunjukkan pencapaian-pencapaian saya kepada ayah saya. Seperti yang kita ketahui, ayah saya sudah berpulang pada Januari tahun 2023 lalu. Kalau saat ini saya bisa menyampaikan kepada ayah saya akan menyampaikan bahwa pencapaian-pencapaian saya selama ini merupakan terinspirasi dari beliau, dari sosok beliau yang begitu hebat. Saya merupakan sosok seorang anak perempuan yang sangat dekat dengan ayahnya. Jadi tentu saja kepergian beliau sangat membuat saya terpukul. Oleh karenanya waktu itu saya juga membuat video tentang kepulangan ayah saya itu begitu terlambat ya, ada selisih beberapa bulan untuk saya akhirnya berani untuk berbicara di depan publik. Jadi seperti yang saya ungkapkan di video tentang kepulangan ayah saya itu,
Ayah saya ini memang dalam kondisi yang sehat, jadi tidak ada keluhan sakit sebelumnya, dan tentunya itu membuat saya semakin terpukul dan terkejut. Jadi pada tanggal 18 Januari 2023, saya itu posisinya sedang berada di Solo karena sedang melanjutkan studi saya di perkuliahan. Kemudian pada pukul 9 di pagi hari, saya mendapatkan banyak sekali telepon dari keluarga. Mereka menyampaikan bahwa ayah saya berada di rumah sakit dalam kondisi tidak sadar. Kemudian siang harinya saya langsung memesan tiket kereta untuk pulang ke kampung saya, dan pada di posisi itu saya hanya memiliki sisa uang untuk membeli tiket kereta, dan semua fokus saya hanya terpaku kepada kondisi ayah saya saja. Sayang sekali pada saat perjalanan di kereta api itu saya mendapat kabar dari salah satu kerabat saya kalau ayah saya ini sudah tiada. Jadi pada saat terakhirnya pun saya tidak ada di sisi beliau. Jadi memang saya tidak sempat mengobrol atau bertemu dengan beliau sebelum akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhir. Jadi sekian yang bisa saya share tentang berpulangnya ayah saya. Saya sih berharapnya channel YouTube ini tetap akan terus menginspirasi teman-teman sekalian meskipun ayah saya telah tiada, sebagaimana ayah saya tetap menginspirasi saya hingga saat ini. Dan tentunya saya sangat berharap video-video pada YouTube channel ini akan tetap dan selalu bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya harap teman-teman tetap setia pada YouTube channel Damar Aji sehingga kedepannya kita tetap bisa berinteraksi dan bersilaturahmi. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Semoga kita bisa kembali mengobrol di video-video yang selanjutnya. Teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang merupakan penggemar dan pendengar setia dari channel YouTube Damar Aji. Semoga kita selalu dilimpahkan rezeki, kebahagiaan, serta sehat selalu untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.